Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Libya Ningrum Kuntita Diberata, Stambuk F1C1118-34 akan memperkenalkan ujian akhir semester Biokimia 2. Yang pertama yaitu hubungan karbohidrat, lemak, dan protein, di mana karbohidrat, lemak, dan protein bertemu dalam proses metabolisme, yaitu dalam siklus Krebs. Sebagian besar pertemuannya berlangsung melalui pintu gerbang utama siklus Krebs, yaitu koenzim A. Akibatnya, ketiga zat tersebut dapat saling mengisi sebagai bahan pembentuk semua zat tersebut. Karbohidrat sebagai bahan pembentuk semua zat tersebut dapat disintesis dari lemak. Karbohidrat dapat disintesis dari lemak dan protein. Lemak dapat disintesis dari karbohidrat dan protein. Begitupun protein dapat disintesis dari lemak dan karbohidrat, sehingga ketiganya saling berhubungan. Kemudian titik temu dari berbagai jalur metabolisme ini berguna untuk saling mengganti bahan bakar di dalam sel. Hasil katabolisme karbohidrat, protein, dan lemak juga bermanfaat untuk menghasilkan senyawa-senyawa lain, yaitu dapat membentuk ATP, hormon komponen hemoglobin, ataupun komponen sel lainnya. Adapun fungsi protein bagi tubuh, diantaranya yang pertama yaitu diperlukan dalam pembentukan tulang otot, tulang rawan, kulit, dan darah. Yang kedua yaitu membangun, memperkuat, dan memperbaiki atau mengganti jaringan tubuh. Yang ketiga yaitu membuat enzim yang berfungsi untuk memfasilitasi reaksi biokimiawi dan metabolisme tubuh. Dan yang keempat yaitu membuat antibodi untuk sistem kekebalan tubuh. Adapun tahapan proses pencernaan protein dalam tubuh, yang pertama yaitu rongga mulut dan kerongkongan, di mana di rongga mulut proses pencernaan protein melibatkan gigi dan juga ludah. Gigi dan hal ini berfungsi untuk memperkecil ukuran makanan, sedangkan ludah berguna dalam mempermudah lewatnya makanan yang dikunyah untuk melewati kerongkongan. Baik di rongga mulut maupun di kerongkongan sebenarnya belum terjadi proses pencernaan protein. Selanjutnya yaitu di bagian lambung, di mana di lambung protein yang tertampung akan bereaksi dengan enzim pepsin yang berasal dari beta lambung. Enzim pepsin sendiri hanya akan terbentuk jika asam lambung HCl menemukan protein dan melakukan penguraian rangkaiannya. Penguraian rangkaian protein dalam lambung secara biokimia akan mensirkulasi pepsin pasif menjadi pepsin aktif. Enzim pepsin memecah ikatan protein menjadi gugus yang lebih sederhana, yaitu peptida dan juga proteosa. Kedua gugus ini merupakan polipeptida pendek yang masih belum dapat diabsorpsi oleh jenjang usus. Kemudian bagian ketiga yaitu usus halus. Polipeptida pendek yang dihasilkan dari reaksi enzim pepsin dan protein kemudian akan bercampur dengan enzim protease eripsin di dalam usus halus. Protease usus halus melalui dinding membran. Protease mengandung beberapa prokarboksil, di antara lainnya yaitu prokarboksilase yang mengurai asam amino dari ujung karboksil polipeptida. Yang kedua yaitu chymotrypsinogen yang dimana mengurai ikatan peptida menjadi asam amino metionin. Kemudian yang ketiga yaitu trypsinogen yang dimana menguraikan ikatan peptida menjadi asam amino adenin dan alisin. Kemudian yang keempat yaitu perilastase yang mana menguraikan polipeptida menjadi peptida dari polipeptida yang kecil. Kemudian yang kelima yaitu koreganase. Masing-masing precursor protease ini akan menghidrolisis polipeptida menjadi jenis asam amino yang berbeda-beda. Setelah protein berhasil diurai menjadi asam amino, selanjutnya genjot usus yang terdapat pada dinding usus penyerapan lemak akan menjadi asam amino yang dihasilkan dari proses pencernaan protein untuk dikirimkan melalui aliran darah ke sel-sel tubuh kita. Selanjutnya yang keempat yaitu usus besar dan anus. Jika asam amino yang dihasilkan dari proses pencernaan protein memiliki jumlah yang berlebih, asam amino tersebut kemudian akan dirabak menjadi senyawa-senyawa seperti amoniak, NH3, dan amonium. Pada tahapan selanjutnya, semua proses ini kemudian dibuang melalui saluran kencing atau bersamaan dengan feses. Berikut adalah gambaran dari proses pencernaan protein dalam tubuh. Selanjutnya yaitu proses metabolisme asam amino dalam tubuh, di mana jalur metabolik utama dari asam-asam amino terdiri dari 4 tahap. Yang pertama yaitu produksi asam amino dari pembakaran protein tubuh, digesti protein diet, serta sintesis asam amino di hati. Yang kedua yaitu pengambilan nitrogen dari asam amino. Kemudian yang ketiga yaitu katabolisme asam amino menjadi energi melalui siklus asam serta urea sebagai proses pengolahan hasil sampingan pemecahan asam amino. Kemudian yang keempat yaitu sintesis protein dari asam-asam amino. Biosintesis alanin
dipindahkan ke sirkulasi oleh berbagai jaringan, tetapi umumnya oleh otot. Alanin dibentuk dari pirufat. Hati mengakumulasi alanin plasma, kebalikan transminasi yang terjadi di otot, dan secara proporsional meningkatkan produksi urea. Alanin dipindahkan dari otot ke hati bersamaan dan transfer glukosa dari hati kembali ke otot. Proses ini dinamakan dengan sirkulasi glukosa alanin. Fitur kunci dari siklus ini adalah bahwa dalam satu molekul alanin, jaringan perifer mengekspor pirufat dan amonia ke hati, di mana rangka karbon didaur ulang dan kualitas nitrogen dieminar. Ada dua jalur utama untuk memproduksi alanin otot. Yang pertama yaitu secara langsung melalui degradasi protein, yang kedua yaitu melalui transminasi pirufat dengan bantuan enzim alanin transminase. Selanjutnya itu katabolisme asam amino. Katabolisme asam amino menghancurkan gugus amina dan rangka karbon, di mana gugus amina diubah menjadi urea untuk dikeluarkan sebagai urin, sedangkan rangka karbon akan digunakan sebagai sumber energi. Gugus amina dibebaskan dari asam amino melalui reaksi transminasi, deaminasi dan juga karbosilasi, di mana setelah itu baru bisa memasuki siklus asam sitrat melalui berbagai jalur. Kemudian zat sisa katabolisme protein, di mana salah satu zat beracun yang dibuat dan diolah oleh hati adalah amonia, yaitu zat sisa hasil penguraian protein. Jika dibiarkan menumpuk dalam tubuh, amonia dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, termasuk gangguan pernapasan dan masalah pada ginjal. Tubuh manusia juga memproduksi amonia alamiah setiap kali mencerna makanan. Ketika tubuh mencerna protein yang berlebihan, maka dapat menyebabkan bahaya. Ketika sistem pencernaan memecah protein makanan, terbentuklah amonia yang nantinya akan diurai lebih lanjut menjadi urea. Adapun proses pencernaan, prosesnya yaitu pada awal amonia yang merupakan produk sisa dari pembakaran asam amino akan bereaksi dengan ornitin dan karbon dioksida membentuk sitrulin. Selanjutnya, sitrulin akan menangkap amonia dan bereaksi membentuk arginin. Arginin akan dipecah oleh enzim arginase membentuk urea, arnitin, dan air. Urea yang akan direkam menuju ginjal untuk dibuang dalam bentuk urin, sedangkan ornitin akan kembali menangkap amonia seperti pada tahap sirkulasi. Selanjutnya yaitu replikasi DNA. Yang pertama yaitu untai DNA dan komen-komennya, di mana DNA adalah asam nukleat yang terletak dalam inti sel dan berfungsi untuk menyimpan segala informasi makhluk hidup dalam bentuk materi genetik. Adapun komponen penyusun dari rangkaian DNA yang pertama yaitu dekribosa, yang kedua yaitu gulfosfat, dan yang ketiga yaitu basa nitrogen yang terdiri dari sitosin, timin, adenin, dan juga guanin. Selanjutnya yaitu Langding start. Langding start merupakan start lambat, di mana start ini digunakan untuk memperpanjang pita DNA atau untuk menumbuhkan fragmen Okazaki. Langding start adalah untai DNA berkembang yang disertai berlawanan dengan arah garpu replikasi. Selanjutnya yaitu landing start, di mana landing start sendiri adalah untai utama yang disintetis oleh DNA polimerase secara kontinu dan sangat cepat. Landing start merupakan untai DNA berkembang yang disintetis dalam arah yang sama dengan garpu replikasi. Berikut adalah gambaran dari lagging start dan lagging start, di mana lagging start berada di atas dan lagging start berada di atas dan lagging start berada di bawah. Selanjutnya itu fragmen Okazaki merupakan DNA pendek berbentuk fragmen atau bagian pada proses replikasi DNA di bagian untai DNA lambat atau lagging start. Berikut adalah gambaran dari letak fragmen Okazaki. Selanjutnya yaitu arah pemanjangan untai DNA saat replikasi, di mana polimerase nukleotida pada replikasi DNA untuk seluruh makhluk hidup selalu berlangsung dalam arah 5 aksen menuju 3 aksen, atau artinya penambahan gugus nukleotida baru berlangsung pada gugus OH dari karbon 3 gula dekribosa. Adanya dua untai DNA yang orientasi berlawanan, maka terdapat dua macam sintetis DNA. Pertama, sintetis kontinu, yaitu sintetis DNA baru yang searah dengan pembukaan garpu replikasi atau landing start yang saya jelaskan di awalnya. Kemudian yang kedua yaitu sintetis discontinu, yaitu sintetis DNA baru yang berlawanan arah dengan arah pembukaan garpu replikasi atau disebut dengan lagging start. Adapun enzim atau protein yang berperan yaitu yang pertama enzim DNA polimerase, yaitu enzim yang mengkatalisis protein polimerase nukleotida menjadi untaian DNA.
Yang kedua yaitu enzim primase, yaitu enzim mengkatalis primer untuk memulai replikasi DNA. Kemudian yang ketiga yaitu molekul protein yang menstabil untaian DNA yang sudah terbuka, yaitu protein SBB atau single strand binding protein. Kemudian yang keempat yaitu enzim DNA ligase, yaitu suatu enzim yang berfungsi untuk menyambung fragmen-fragmen DNA. Kemudian yang kelima yaitu enzim helikase yang berperan untuk menentukan ikatan-ikatan hidrogen yang menyatukan kedua untai DNA sehingga terbentuk garpu atau cabang replikasi. Kemudian yang keenam yaitu topoisomerase berperan mengurai ketegangan superheliks DNA dengan menciptakan istirahat sementara pada serta atau dua untai DNA. Kemudian yang ketujuh yaitu exonulase berperan untuk mendegradasi polinukleotida DNA satu persatu dari ujung molekul DNA. Selanjutnya yaitu transkripsi, di mana transkripsi terdiri dari intron. Intron adalah urutan nukleotida yang ditemukan dalam DNA dan RNA yang mengganggu urutan DNA. Intron adalah segmen DNA yang tidak menjanding urutan asam amino apapun di wilayah pengkodean. Intron dianggap sebagai basa yang terletak di antara dua ekson. Kemudian yang kedua yaitu ekson. Ekson adalah daerah pengkodean gen yang mengkode urutan asam amino dari protein dan fungsional. Ekson adalah basa yang mengkode urutan asam amino dan protein. Dapat dilihat pada gambar di mana ekson berdekatan dengan intron. Kemudian selanjutnya yaitu cap, merupakan protein yang berperan mengaktifkan enzim transkripsi. Cap juga merupakan penambahan tudung. Kemudian yang keempat yaitu tail, penambahan polyaltail atau disebut polytethylamine adalah penambahan rangkaian mRNA pada bagian ujung 3 aksen. Maksud penambahan ini untuk menghindari degradasi oleh 3 aksen exonulase sehingga umur mRNA bertambah panjang, di mana dilihat pada gambar di mana cap terletak pada ujung 5 aksen dan tail terletak pada ujung 3 aksen. Selanjutnya yaitu tahapan pada translasi, di mana tahapan pertama yaitu inisiasi, yaitu awal terjadinya translasi yang dikode oleh AUG. Translasi diawali ketika mRNA dan tRNA inisiator berikatan dan ribosom subunit kecil. Molekul tRNA inisiator merupakan molekul yang membawa asam amino pertama, biasanya membawa asam amino metionin. Dapat dilihat pada gambar tahap inisiasi. Kemudian yang kedua yaitu elongase, merupakan penggabungan asam amino sesuai kodon sepanjang rantai RNAD. Elongase terjadi setelah tRNA kedua berikatan dengan kodon berikutnya setelah kodon start. Kedua asam amino akan berikatan dengan bantuan enzim peptidal transferase. Dapat dilihat pada gambarnya yaitu gambar elongase berikut. Kemudian yang ketiga yaitu tahap terminasi, merupakan akhir translasi yang dikode oleh kodon stop yaitu UAA, UAG, dan UGA. Kodon stop tidak berikatan dengan tRNA, namun berikatan dengan protein khusus yang disebut dengan release faktor atau faktor pelepas. Selanjutnya yaitu messenger RNA adalah RNA yang sintesisnya diarahkan oleh gen pada berkas DNA sebagai pembawa pesan. Berikut adalah gambaran dari messenger RNA. Kemudian yang kedua yaitu transfer RNA adalah molekul yang menginspirasikan pesan genetik berupa serangkaian kodon di sepanjang molekul mRNA dengan cara mentransfer asam-asam amino ke ribosom dalam proses translasi. Kemudian yang ketiga yaitu ribosom RNA adalah jenis RNA utama yang terlibat dalam pembentukan ribosom bersama dengan protein ribosom. Berikut adalah gambaran dari transfer RNA dan juga ribosomal RNA. Kemudian mRNA yang dihasilkan di mana setiap 3 basa nitrogen menghasilkan satu jenis asam amino, di mana adenin selalu berpasangan dengan timin dan guanin selalu berpasangan dengan sitosin. mRNA menghasilkan 3 basa nitrogen yang disebut dengan kodon. Berikut adalah hasil dari asam amino yang dihasilkan dari kode DNA, yang dimana yang pertama yaitu AAA menghasilkan asam amino lisin, TTG asam amino leusin, GGC asam amino glisin, CCT asam amino prolin, CGC asam amino arginin, CCC asam amino prolin, dan CTA asam amino leusin. Kemudian yang kedua yaitu menghasilkan asam amino kode DNA-nya yaitu TTT menghasilkan asam amino fenilanin, AAC menghasilkan asam amino asparagin, CCG menghasilkan asam amino prolin, GGA menghasilkan asam amino glisin, GCG menghasilkan asam amino alinin, GGG menghasilkan asam amino glisin, dan GAT menghasilkan asam amino aspartat.
Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.